Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita sebagai putra-putri bangsa Indonesia yang kini telah bebas menikmati indahnya pendidikan di negeri ini. Berbicara tentang Hari Pendidikan Nasional, kita tidak boleh melupakan jasa-jasa dari salah satu tokoh pahlawan nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara, sang bapak pendidikan nasional. Sosok pahlawan yang telah mengangkat derajat pendidikan di negeri ini. Nah, agar lebih mengenal sosok Ki Hajar Dewantara, simak terus video ini. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dari lingkungan Keraton Yogyakarta, yaitu dari keluarga Kadipaten Pakualaman dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Sebagai golongan ningrat, Suwardi mendapatkan hak untuk mengenyam pendidikan yang layak oleh kolonial Belanda. Ia menamatkan pendidikan dasar di ELS, Sekolah Dasar Eropa atau Belanda. Kemudian sempat melanjutkan ke Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra. Tetapi tidak sampai selesai karena beliau sakit. Setelah tidak berhasil menyelesaikan pendidikannya, Suwardi mengawali karirnya dengan bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar, antara lain di Sedia Utama, Midin Java, The Express, Utusan Hindia, dan lain-lain. Suwardi tergolong sebagai penulis yang handal. Tulisan-tulisannya komunikatif, tajam, dan patriotik, sehingga mampu membangkitkan semangat anti-kolonial bagi pembacanya. Selain ulet sebagai seorang wartawan muda, ia juga aktif dalam organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908, beliau bergabung dengan organisasi Budi Utomo bersama Douwes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo, yang kemudian dikenal sebagai Tiga Serangkai. Ia mendirikan Indische Partij, yang merupakan partai politik utama yang beraliran nasionalis. Namun partai tersebut tidak mendapatkan badan hukum dari pemerintahan kolonial Belanda karena dianggap dapat membangkitkan dan menentang kolonial Belanda. Kemudian pada tahun 1913, pemerintah Hindia Belanda berniat mengumpulkan sumbangan dari warga, termasuk pribumi, untuk merayakan 100 tahun kemerdekaan negeri Belanda dari penjajahan Perancis. Hal itu menimbulkan reaksi kritis dari kalangan nasionalis, termasuk Suwardi. Suwardi melancarkan kritikannya melalui salah satu tulisan yang cukup terkenal, yaitu Als ik een Nederlander was, yang berarti andai aku seorang Belanda. Tulisan beliau ini dimuat dalam surat kabar The Express tahun 1913. Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si Inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita keruk pula kantongnya. Ayo, teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa Inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya. Karena tulisan-tulisannya itu, ia kemudian dijatuhkan hukuman internering atau hukum buang tanpa proses peradilan. Atas permintaannya, dia dihukum buang ke Pulau Bangka. Namun, atas permintaan kedua rekannya dari Tiga Serangkai, yang juga mendapatkan hukum buang karena membela Suwardi, mereka bertiga dibuang ke Belanda. Kesempatan itu mereka gunakan untuk mendalami dunia pendidikan. Suwardi kembali ke Indonesia pada bulan September tahun 1919. Pengalaman mengajar ini kemudian digunakan untuk mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang ia dirikan pada tanggal 3 Juli 1922,
yaitu Perguruan Nasional Taman Siswa. Saat ia genap berusia 40 tahun, ia mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun jiwa. Semboyan dalam sistem pendidikan yang dipakainya kini sangat dikenal di kalangan pendidikan Indonesia. Secara utuh, semboyan itu dalam bahasa Jawa berbunyi, Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Semboyan ini masih tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia hingga sekarang. Ki Hajar Dewantara meninggal dunia di Yogyakarta tanggal 26 April 1959 dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata. Nama Ki Hajar Dewantara tidak hanya diabadikan sebagai nama seorang tokoh dan pahlawan yang tanggal kelahirannya, yaitu tanggal 2 Mei, dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional, tetapi juga ditetapkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Nama Ki Hajar Dewantara juga diabadikan sebagai salah sebuah nama kapal perang Indonesia, yaitu KRI Ki Hajar Dewantara, dan potret dirinya juga diabadikan pada uang kertas pecahan Rp20.000 tahun edisi 1998. Nah, itulah sepenggal sejarah perjalanan hidup Ki Hajar Dewantara, sang pahlawan nasional, sang bapak pendidikan nasional. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga kita semua dapat menikmati indahnya pendidikan di negeri tercinta ini. Salam pendidikan nasional. When you try your best but you don't succeed. Pendidikan sekarang di Indonesia sudah semakin maju. Dengan bertambahnya wawasan dan kemampuan menggunakan berbagai aplikasi dalam proses pembelajaran. Pendidikan di Indonesia saat ini masih dengan sistem online, belum bertatap muka langsung karena pandemi COVID-19 di Indonesia. Pendidikan di Indonesia menurut saya masih stabil. Walaupun dalam kondisi COVID-19 ini anak-anak belum bisa bertatap muka langsung bersama guru dan teman-temannya. Namun, mereka masih bisa bertatap muka secara online dengan kecanggihan teknologi. Menurut saya, pendidikan sekarang sangat berbeda dengan yang dulu. Adanya pandemi COVID-19 ini membawa dampak positif terhadap anak-anak selama pembelajaran di rumah. Anak-anak dapat berinovasi menggunakan teknologi yang dimilikinya. Kondisi di Indonesia untuk pendidikan saat ini sangat mengkhawatirkan karena akibat dari pandemi COVID ini, siswa tidak bisa belajar secara efektif di sekolah, sehingga mereka belajar di rumah. Oke, menurut saya pendidikan pada sekarang ini jauh lebih berbeda daripada yang dulu. Dengan adanya COVID-19 ini, ada positif dan negatifnya bahwa anak-anak yang belajar di rumah bisa menambah pengetahuan yang lebih banyak dengan teknologi yang semakin berkembang. Namun di sisi lain, juga anak-anak yang di pelosok-pelosok tidak bisa menggunakan teknologi seperti mungkin kendala sinyal dan yang lainnya, itu membuat mereka tidak bisa menerima pendidikan dengan baik. Pendidikan saat ini di Indonesia sudah mulai berkembang mengikuti perubahan-perubahan yang ada. Namun di satu sisi, pendidikan masih hanya menyamaratakan semua siswa di dalam satu tingkat standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, ini belum memerdekakan anak-anak untuk dapat belajar sesuai dengan kemampuan. Kami berharap pendidikan di Indonesia kedepannya bisa lebih maju lagi Dan melahirkan generasi-generasi yang berbakat bagi bangsa Indonesia. Harapan saya untuk kedepannya ialah semoga COVID-19 segera berlalu agar saya dan teman-teman saya bisa bertatap muka langsung di sekolah.
harapan saya di masa yang akan datang, semoga pendidikan di Indonesia semakin maju dan semoga COVID biar cepat berlalu. Semoga anak-anak bisa bertatap muka langsung bersama guru dan teman-temannya di sekolah. Harapan saya untuk pendidikan Indonesia, semoga pendidikan Indonesia semakin merata, khususnya kepada anak-anak Indonesia, sehingga pendidikan Indonesia jauh lebih maju dan lebih berkembang. Harapan saya untuk pendidikan di Indonesia ke semoga pandemi cepat berlalu sehingga siswa bisa kita ke sekolah dengan semangat dan siswa juga bisa belajar dengan efektif, dengan menyenangkan dan bisa memberikan pembelajaran yang kreatif sehingga siswa sekolah dengan senang. Harapannya untuk pendidikan di Indonesia, semoga anak-anak di Indonesia bisa mendapatkan pendidikan secara merata, tidak hanya yang ada di kota saja, namun dari pelosok-pelosok juga bisa mendapatkan pendidikan, khususnya untuk kota-kota terpencil yang tidak ada sekolah. Diharapkan pemerintah juga memfasilitasi memberikan sekolah gratis sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa merasakan yang namanya pendidikan secara baik. Harapannya mengenai pendidikan di masa depan, semoga pendidikan saat ini lebih memerdekakan belajar anak-anak bangsa kita untuk lebih bernalar kritis, kreatif, dan berkolaborasi serta inovasi. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga pendidikan di Indonesia semakin maju dan semakin berkreatif. Kami mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional 2021. Mari wujudkan merdeka belajar dengan terus bergerak dalam kreativitas dan inovasi. Saya mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga pendidikan di Indonesia semakin maju dan kreatif. Saya sebagai guru mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga dalam keadaan pandemi seperti ini kita harus tetap semangat, siswa juga harus tetap semangat, guru-guru harus tetap semangat dalam mendidik anak, dan semoga pendidikan di Indonesia ini tetap maju dan berkembang. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Saya mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga pendidikan di Indonesia bisa lebih maju, kreatif, dan inovatif. Saya mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga pendidikan di Indonesia dapat terus berinovasi dan menciptakan pendidikan yang lebih baik lagi. Kami, keluarga besar SD Negeri Slamet Riyadi, serentak bergerak menjadikan pendidikan Indonesia merdeka belajar. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2021.